Shalom kasih Kristus. Senang saya dapat menyapa saudara dimanapun saudara berada. Kiranya saudara dan kita semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar iman percaya kita dapat bertumbuh, berbuah dan berguna bagi orang lain. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan, waktu dan semuanya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang disampaikan membuat kami terus makin kuat di dalam Engkau, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah-buah yang baik untuk Engkau Tuhan, dan kami juga bisa berguna, bermanfaat bagi orang lain. Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami adalah bagian dalam kehidupan kami. Pimpin kami supaya kami terus tetap menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema butuh orang lain. Amsal 27 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Keberadaan orang-orang yang berada di sekitar kita tidak dapat ditolak dan kita harus menerima dengan lapang dada. Kita harus menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang terdiri berbagai etnis dan golongan. Sehingga dari perbedaan dan keterbatasan masing-masing dari manusia itu sendiri seharusnya membawa kita kesadaran untuk saling. Kekasih Kristus, siapapun kita dalam menjalani kehidupan satu antara lain saling membutuhkan, saling melengkapi dalam kelemahan dan kekuatan. Itulah yang disampaikan oleh Salomo dalam Amsal 27 ayat 7 mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kata-kata yang disampaikan Salomo adalah sebuah pengajaran yang memberikan arti kepada kita tentang makna dari sebuah hubungan antar sesama manusia sebagai makhluk sosial dalam sebuah komunitas. Komunitas dalam hidup kita diibaratkan seperti sebuah tempat tukang besi dalam menepa besi atau logam untuk membuat sebuah benda. Hal ini tentu menjadi gambaran yang tepat dan indah dalam membentuk kualitas hidup persahabatan yang lebih bermakna. Sekalipun melalui jalan dipukul dan digesekkan hingga terluka. Bila kita menyadari gesekan yang menyebabkan terluka, sesungguhnya menjadikan kita agar berfungsi lebih bermakna dan maksimal sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Jadi, kita butuh orang lain sebagai sahabat yang dapat memberi masukan dan mengkoreksi sisi gelap atau penghalang terbentuknya rencana Tuhan dalam hidup kita. Kasih Kristus, ada kalanya kita dalam menghadapi masalah atau sisi gelap kita tidak dapat mengatasi sendiri. Sekalipun itu sulit, jangan menyerah menghadapinya dan jangan berdiam untuk maju bertumbuh dalam Tuhan dan jadilah diri pribadi yang bermakna. Pribadi yang bermakna adalah pribadi yang dapat menerima orang lain atau sahabat yang membuka katup penghalang atau sisi gelap pribadi kita. Hal ini seperti yang dilakukan Yonatan kepada Daud, di mana Yonatan memberikan jubah, pedang, panah, dan ikat pinggang. Hubungan persahabatan Yonatan dan Daud dapat disebut biromance, artinya suatu persahabatan yang memiliki tingkat keintiman emosional yang sangat tinggi, seperti hubungan kakak beradik, bahkan lebih dari itu. Persahabatan yang sedemikian itu dapat terjalin karena Daud maupun Yonatan menempatkan loyalitas kepada Allah di atas segala-galanya. Hal ini dapat terlihat di mana Yonatan selalu memberikan semangat kepada Daud dengan memberikan dorongan kepada Daud saat masa depan Daud tampak suram. Yonatan juga memberikan pengharapan kepada Daud dan membantunya menemukan keberanian untuk terus maju terlepas dari keadaan-keadaan yang sulit. Yonatan berkata kepada Daud dalam 1 Samuel 20 ayat 4. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Yonatan bersungguh-sungguh dan ia bukan sekedar dengan kata-kata, tetapi dibuktikan melalui perbuatannya di mana Yonatan memberikan baju perlengkapan perangnya.
bagi Yonatan bahwa dirinya bukanlah penghalang untuk Daud bertahta sekalipun ia adalah pewaris tahta. Malah Yonatan bertekad untuk menjadi orang yang membukakan penghalang bertahtanya Daud menjadi raja. Tanpa pertolongan Yonatan, Daud tidak akan selamat dan tidak berhasil untuk menjadi raja. Kasih Kristus, mungkin ada penghalang-penghalang dalam kehidupan yang tidak dapat kita buka sendiri. Mungkin seperti peristiwa yang dialami oleh Daud, di mana ia butuh orang lain yang membukakan penghalang dalam hidupnya. Mari kita harus mencarinya. Bila kita mau menjadi pribadi yang bermakna dan lebih tinggi dalam Tuhan, kita perlu terbuka atau mungkin butuh orang lain untuk membukakan penghalang tersebut. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat sekali lagi kebenaran firman-Mu yang terus memberikan pertumbuhan, keimanan, dan kerohanian kami. Tuhan, kami bersekutu bersama-sama di dalam satu gereja lokal. Tuhan membentuk kami. Tuhan menempatkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terkadang bukan hanya menempatkan, justru kami juga butuh orang lain untuk menyingkapkan hal-hal yang mungkin menurut kami itu adalah baik, tetapi belum tentu menjadi satu hal yang baik. Ketika orang lain melihat dan mampu memberikan bahwa apa yang kami lakukan itu adalah hal yang tidak baik, itu adalah alat Tuhan yang ingin menjadikan kami semakin menyerupai Engkau Tuhan. Pimpin kami dan bawa kami supaya kami juga mempunyai sahabat-sahabat yang mampu membangun iman percaya kami di dalam Engkau. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.